Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nikita Tariani, saya dari Kulineri B, Gianyar. Sekarang saya akan menceritakan tokoh pengusaha terkenal yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ia merupakan putri dari Hajah Suwuh Lasminah dan Ahmad Karlan. Sebenarnya, kedua orang tua Ibu Susi adalah orang Jawa. Akan tetapi diketahui bahwa mereka menetap di Pangandaran, Jawa Tengah. Bahkan sudah 5 generasi, keluarga Ibu Susi memiliki usaha di bidang peternakan. Mereka merupakan transaksi jual beli ratusan hewan ternak. Hewan tersebut datang dari Jawa Tengah dan diperdagangkan di Jawa Barat. Rupanya keluarga Ibu Susi bukan dari kalangan biasa. Sang kakek yaitu Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah daerahnya. Ibu Susi memiliki 3 orang anak. Pertama Yoyok Yudi Suharyo, yang kedua Dandin Kasyar, dan ketiga Alfi Aksvier. Masa sekolah Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi bersekolah seperti pada umumnya. Setelah tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikannya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada masa bersekolah SMA, Ibu Susi sangat aktif dalam kegiatan. Salah satunya adalah aktivitasnya dalam gerakan golput. Ternyata, kreatifnya tersebut justru menyita waktu sekolahnya, sampai akhirnya ia keluar dari SMA pada kelas 2. Putus sekolah tidak membuat Ibu Susi menjadi malas dan menyerah. Ia memilih untuk menjual perhiasan miliknya. Dari penjualan tersebut, ia berhasil mengumpulkan uang sebesar 750.000. Uang tersebut ternyata dijadikan modal oleh Ibu Susi. Rupanya, ia memilih untuk terjun ke dunia bisnis setelah keluar dari sekolah. Ibu Susi memulai bisnis dengan modal yang sudah ia kumpulkan tersebut dipakai untuk berbisnis ikan. Ia menjadi seorang pengepul atau tengkulak ikan. Sesuai, Ibu Susi memulai bisnisnya itu pada tahun 1983 di Pangandaran. Mulanya, ia hanya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda saja. Ibu Susi berkeliling pantai untuk menjual ikan. Semua hasil dan keuntungannya dikembangkan lagi. Berkat kegigihan dan kepintaran dalam bisnis, pada tahun 1996, Ibu Susi berhasil mendirikan sebuah pabrik. Ia mendirikan pabrik pengolahan ikan. Pabrik tersebut ia beri nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Produk unggulan dari pabrik tersebut adalah lobster dan dengan merek Susi Brand. Semakin lama, bisnis pengolahan ikan milik Ibu Susi tersebut semakin berkembang. Pada mulanya, ia berbisnis di satu wilayah saja. Setelah itu, ia memulai mengembangkan ke wilayah lain. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dari satu daerah ke daerah lainnya, sampai pada akhirnya ia berhasil menembus pasar Asia dan Amerika. Perkembangan bisnisnya tersebut membuatnya membutuhkan transportasi yang lebih lagi. Hal itu untuk menjadi kepentingan produk hasil lautnya supaya tetap segar dan cepat sampai. Pada tahun 2024, Bank Mandiri mempercayai dan memberikan pinjam kepadanya. Pada saat itu, Bank Mandiri meminjamkan dana sebesar 4,7 juta
Angka segitu sekitar 74 miliar. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk membangun sebuah landasan. Selain itu, ia juga membeli pesawat Cessna Grand Caravan. Ibu Susi memutuskan untuk membeli Cessna Grand Caravan seharga 20 miliar. Uang yang digunakan tersebut adalah uang pinjaman dari bank. Kemudian Ibu Susi mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation. Melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang didirikan tersebut, satu-satunya pesawat yang ia miliki tersebut digunakan untuk mengangkut hasil laut. Ia mengirim lobster dan berbagai ikan segar hasil tangkapan dari nelayan di berbagai pantai Indonesia. Ia mengirimkan hasil laut tersebut ke pasar Jakarta dan Jepang. Shell sign yang digunakan pesawat Cessna tersebut adalah Susi Air. Pada saat itu terjadi bencana tsunami di Aceh. Kemudian Ibu Susi memutuskan untuk mengirimkan pesawat ke sana dan ia berniat untuk membantu para korban tsunami tersebut. Pada tanggal 27 Desember, pesawat milik Ibu Susi mendarat pertama kali di Meulabo. Kemudian keesokan harinya mendarat lagi dengan membawa bahan-bahan makanan dan berbagai kebutuhan seperti beras, mie instan, air, tenda, dan lainnya. Pada saat itu, ia hanya berniat untuk membantu para korban. Pesawatnya itu digunakan untuk mengangkut sandang dan pangan untuk para korban. Akan tetapi, di balik niat mulianya tersebut, Ibu Susi mendapatkan balasannya. Ketika hendak kembali, ternyata banyak lembaga non-pemerintah yang memintanya untuk berpartisipasi dalam recovery di Aceh. Mereka ingin membayar sewa dari pesawat tersebut. Setelah itu, sekitar 1,5 tahun pesawat tersebut bekerja di Aceh. Rupanya hasil dari 1,5 tahun tersebut bisa membuat Ibu Susi membeli pesawat lagi. Tidak hanya sampai di situ. Melalui hal itu, bisnis Ibu Susi semakin berkembang. Peristiwa tersebut membuat Ibu Susi mengubah arah bisnisnya ketika bisnis ikan sedang mengalami penurunan. Ibu Susi memutuskan untuk menyewa pesawatnya. Pesawat yang semula digunakan untuk mengangkut ikan, ia sewakan untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, Ibu Susi perusahaan penerbangan semakin berkembang dan telah memiliki total 14 pesawat dan 4 pesawat ada di Papua, 4 pesawat ada di Balikpapan, Sumatera, dan Jawa. Bisnis tersebut terus dikembangkan sampai perusahaan memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 1 pesawat Dynamo Star, 9 pesawat Pilatus Porter, dan 1 pesawat Dynamo Twin Star. Saat itu Susi Air sudah mengoperasikan 50 pesawat terbang dengan berbagai jenis. Kemudian pada tahun 2008, ia mulai mengembangkan bisnisnya aviasinya. Ibu Susi membuka sekolah pilot yang bernama Susi Flying School melalui PT ASI Pujiastuti Flying School. Kemudian, kesuksesannya yang diraih membawa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 26 Oktober 2014, ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala.
Akan tetapi sebelumnya dilantik, Ibu Susi melepas semua posisinya. Posisi di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya yang dijalankan, termasuk presiden dan direktur di PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan. Ia juga meninggalkan posisinya di PT Asu Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Hal itu dilakukan supaya menghindari konflik kepentingan di antara dirinya sebagai pemimpin bisnis dan menteri. Selain itu, alasan lain ia melepas semua jabatan adalah supaya ia dapat bekerja secara maksimal di pemerintahan, khusus pada bidang perikanan dan kelautan. Semua kerja keras dan usaha tentunya membuahkan hasil positif. Berkat semua itu, ia mendapatkan penghargaan. Di antara lainnya adalah Purwacitra Award untuk meningkatkan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat pada tahun 2004. Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2024. Pelopor Ekspor Ikan Laut dari Gubernur Jawa Barat tahun 2005. Young Entrepreneur of the Years dari Earth dan Young Indonesia pada tahun 2005, dan Pamriat Yard Award for the Best Small Medium Express Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006. Penghargaan Metro TV bidang ekonomi pada tahun 2006, dan Inspiring Woman 2005 England Award dari Metro TV Indonesia pada tahun 2006. Tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008. Saudagar Tartar Suda dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat pada tahun 2008, dan Berprestasi Award dari PT Exklominindo pada tahun 2009. Sofian Islan Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009, dan Indonesian Small Medium Business Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia pada tahun 2010. Ganesha Widyajasa Aditama Award dari ITB pada tahun 2011. Penghargaan untuk prestasi inovatif kepemimpinan luar biasa dan signatif kontribusi ekonomi APEC tahun 2011. People of the Years 2023 dari Koran Sindu pada tahun 2014, dan Person of the Years 2014 dari negara kota Solo, Kajang Ratu Ayu Susi Pujiastuti dari Keraton Suryakarta Hadiningrat, perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia, dan masih banyak lainnya penghargaan Ibu Pujiastuti. Itulah biografi Ibu Pujiastuti secara singkat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.